Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Zainal dengan NIM 2002055000008, Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester pada mata kuliah Teknik Kendali, yang dimana saya akan mensimulasikan lab sheet 1-8 Teknik Kendali menggunakan aplikasi MATLAB dan Mitsubishi FX Trainer. Baik, saya akan lakukan percobaan lab sheet 1, yang dimana sistem kendali terbuka. Yang pertama yang dibutuhkan yaitu konstan, kemudian transfer FCN, setelah itu scope, kemudian kita hubungkan satu sama lain. Kemudian untuk transfer FCN kita ganti nilainya menjadi 5. Otomatis di sini akan muncul 5S tambah 1. Kemudian kita lihat hasilnya dengan cara klik run. Kemudian kita lihat hasilnya di pada bagian scope. Nah, di sini saya perbesar dulu. Nah, di sini muncul sebuah grafik garis yang menunjukkan suatu respon konstan, yang dimana nilai konstannya berada pada, kita lihat dulu. Nah, di sini nilai konstannya terlihat pada 9,95, nilai konstannya terhitung jadi 10. Nah, itu untuk kendali terbuka atau open loop. Kemudian sistem kendali closed loop, yang dimana yang dibutuhkan rangkaiannya adalah konstan. Saya hapus dulu. Konstan, kemudian sum, setelah sum PID controller, kemudian transfer FCN, kemudian scope. Setelah scope kita transfer FCN, kita duplicate untuk menjadi automobile. Kita ganti automobile. Pada sum kita ganti menjadi plus minus. Kita oke. Kemudian untuk speedometer, sini speedometer, kita ganti nilainya 0,1, kemudian klik OK. Nah, di sini otomatis akan muncul 0,1S tambah 1 ya. Kemudian ini salah tadi. Ya. Kemudian kita hubungkan satu sama lain. Kemudian kita balik speedometernya dari kiri ke kanan. Kita klik rotasi dan flip, kemudian kita flip block. Kemudian kita tarik. Untuk menghubungkan satu sama lain. Nah, kemudian kita running untuk menjalankan programnya. Kita ulang lagi sekali. Kita klik. Kita lihat dulu sudah muncul. Nah, di sini sudah muncul tampilan grafik yang menunjukkan grafik cenderung tinggi, kemudian cenderung rendah.
yang dimana kita melihat nilai konstan dari rangkaian tersebut. Kita lihat nilai konstannya, kita cari nilai konstannya berada pada titik 10. Baik, kita lanjut ke lab sheet kedua yang dimana feedback control. Yang di sini saya akan buat rangkaiannya lagi, yaitu kendali proporsional. Pertama, saya masukkan step, kemudian sum, kemudian gain, masukkan juga gain. Setelah gain, transfer FCN. Setelah transfer FCN, kemudian scope, kemudian saya sambungkan satu sama lain. Kemudian pada sum saya ganti plus menjadi minus. Oke. Kemudian pada transfer FCN saya ganti menjadi S pangkat 2. Sini 5. Kemudian 10. Nah, kemudian saya sambungkan sum ke scope. Kemudian kita jalankan programnya dengan ini. Setelah itu kita lihat hasilnya. Nah, di sini nampak jelas sebuah grafik garis yang dimana menunjukkan tingginya proporsional, yang dimana kita sudah inputkan tadi 1. Kemudian untuk time konstannya kita lihat di angka berapa. Di sini pada 3,6 adalah nilai konstan. Ini nilai konstan garis lurus. Nah, itu untuk kendali proporsional. Kemudian kita lanjut di bagian kendali derivatif. Yang dibutuhkan adalah step, kemudian sum, kemudian KP, yang dimana gain diganti menjadi 100, kemudian sum lagi, saya duplicate sumnya, kemudian transfer FCN ikut juga. Kemudian untuk gain saya duplicate untuk menjadi KD, kemudian saya derivatif tambahkan juga. Kemudian kita sambungkan satu sama lain. Pada sum kedua saya ganti minus menjadi plus. Oke. Kemudian untuk nilai sama pada proporsional tadi. Kita sambung satu sama lain. Kemudian kita hubungkan di samping kiri scope. Kemudian pada garis bawah kita masukkan 10. Kemudian kita jalankan programnya. Nah, di sini kita lihat sebuah grafik memanjang naik. Kemudian untuk time konstannya berada pada
pada 1,9. Itu tadi untuk kendali derivatif. Kemudian kita lanjutkan pada kendali integral, yang dimana kita ganti yang ini menjadi integrator. Kemudian kita lihat hasilnya, kita run, kita lihat scope-nya. Sini 5. Nah, di sini menunjukkan sebuah grafik melengkung ke atas, yaitu kendali integral. Kemudian kita lihat time konstannya berada di bagian mana. Sini. Nah, ini nilai konstannya berada pada 6,697. Kita bulatkan saja menjadi 6,6. Nah, itulah tadi untuk kendali integral. Kemudian kita lanjutkan pada kendali berikutnya, yaitu kendali PID. Yang dibutuhkan adalah pertama step, kemudian sum, kemudian gain, kemudian gain lagi, kemudian integrator, kemudian gain lagi, kemudian derivatif, kemudian transfer FCN, setelah itu scope, kemudian kita hubungkan satu sama lain. Sini kita mengganti 20, kemudian di sini 20 juga, kemudian di sini 7. Kemudian kita lihat hasilnya, kita run dulu, kemudian kita lihat hasilnya pada bagian scope. Nah, ini adalah sebuah objek rangkaian kendali PID, yang dimana grafiknya lebih menonjol pada bagian nomor 1, yaitu kendali transfer FC nya 1, jadi otomatis mendekati nilai 1. Untuk itu kita lihat nilai konstannya berada di mana. Untuk nilai konstannya berada pada 7,5. Itulah tadi untuk kendali PID.
Baik, saya lanjutkan pada lab sheet ketiga, yaitu respon waktu sistem orde 1. Adapun rangkaian yang dibutuhkan adalah step, kemudian transfer FCN, kemudian scope. Nah, itu kemudian kita sambungkan satu sama lain. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah nampak grafik yang keluar dari hasil dari respon waktu sistem orde 1, yang dimana konstannya berada pada nilai 1. Kita lihat, kita perbesar dulu. Sini. Nah, di sini kita lihat garisnya agak turun sedikit, berarti konstannya tidak stabil. Nah, kemudian nilai konstannya berada pada 4,2 untuk nilai konstan dari respon waktu sistem orde 1. Kemudian kita lanjutkan di percobaan keempat, yaitu respon waktu sistem orde 2. Kita buka dulu MATLAB-nya, kemudian kita new script. Kemudian kita masukkan scriptnya num 25. Kemudian dan kemudian kita klik run. Kita simpan dulu. Kita tunggu hasilnya keluar.
Nah, di sini kita perbesar dulu. Nah, di sini kita lihat untuk nilai konstannya berada pada nilai 2. Kemudian di sini grafiknya menuju ke atas, melengkung, kemudian turun lagi. Itulah untuk waktu orde 2. Kemudian kita lanjutkan kepada keluaran underdam. Saya buat lagi skripnya. Kita masukkan skripnya. Transfer FCN belum ya. Kemudian step kemudian kita jalankan skripnya. Kita simpan dulu. Setelah simpan, di sini otomatis muncul ya untuk transfer FCN S pangkat 2 tambah 5S tambah 20. Nah, inilah hasil dari keluaran underdam yang dimana untuk nilai konstannya kita perbesar dulu. Untuk nilai konstannya berada pada 2,5 sini ya. Kenapa nilai konstannya 2,5? Karena di situ sudah terlihat garisan lurus. Di sini untuk nilai steady state errornya di sini kita lihat 0,6, berarti di sini kita perbesar lagi. Untuk nilai steady state errornya berada pada 0,55 ya untuk nilai steady state errornya. Kemudian kita lanjutkan pada lab sheet kelima, yaitu sensor dan transducer. Baik, di sini saya akan membuat rangkaiannya lagi. Yang dibutuhkan adalah set point sama dengan konstan, kemudian sum, kemudian PID controller. Setelah itu transfer FCN, kemudian scope. Setelah scope kita duplikat untuk transfer FCN menjadi speedometernya nanti. Kemudian untuk transfer FCN nya kita ganti menjadi 10S. Kemudian untuk sumnya kita ganti plus menjadi minus. Setelah itu kita hubungkan garisnya atau line-nya satu sama lain. Kemudian untuk transfer FCN di bawah kita balik dari kiri ke kanan. Klik lock. Untuk nilai scope-nya kita masukkan input 3. Kita atur untuk input 3 ya. Ini input 3. Seperti ini.
Kemudian kita jalankan rangkaian programnya, dan kemudian hasilnya kita lihat pada bagian scope. Nah, di sini kita lihat bersama-sama kurva dari output dari sensor dan transducer, yang dimana untuk input 1 berada pada set point menuju ke sum. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk time constantnya berada pada 10. Kemudian untuk PID controllernya kita lihat ini bagian tengah, grafiknya cenderungnya naik, dan untuk time constantnya sama juga berada di bagian 10 ya, bagian 10. Kemudian kita lihat bagian speedometernya cenderung naik, hampir sama dengan PID, hampir sama dengan nilai PID. Untuk nilai konstannya berada pada kita perbesar lagi, sini 9,6 sini. Untuk time konstannya berada 9,5. Nah, itu tadi untuk sensor dan transducer. Baik, kita lanjutkan pada lab sheet ke-6, yaitu kendali proses dengan controller PID dengan plan order 1. Yang dibutuhkan adalah yang pertama yaitu step, kemudian sum. Setelah sum, kemudian kita masukkan PID controller, kemudian transfer FCN, kemudian kita masukkan lagi gain. Setelah itu kita masukkan scope, gainnya kita balik. Kita masukkan mux untuk menyambungkan satu sama lain. Untuk sumnya kita ganti plus menjadi minus. Oke. Kemudian untuk PID, untuk P nya kita ganti menjadi 1, kemudian 0 kita menjadi, untuk I menjadi kita ganti menjadi 0, dan D nya kita ganti menjadi 0. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita lihat ada 2 garis, yang dimana untuk untuk garis kuning merupakan nilai step, kemudian untuk PID controller berwarna ungu. Nah, yang dimana kita perhatikan pada garis ungu ini, untuk nilai konstannya berada pada 4 ya, pada bagian 4, dan konstannya berada pada bagian 4. Kemudian nilai steady state errornya 0,5 untuk nilai steady state errornya sini, yang dimana nilai steady state error keluar dari nilai yang dimasukkan ya, 0,5. berarti nilai steady state errornya 0,5. Kemudian apabila kita ingin mencari nilai konstan dari P, I, dan D, kita harus menaikkan semua nilai dari P, I, D itu pula juga. Nah, sini saya akan memasukkan semua satu. Kemudian kita klik run. Apakah hasilnya masih sama seperti sudah mencapai? Nah, di sini kita lihat
hampir di sini nilai PID-nya hampir mencapai time constant dengan nilai yang sudah diinputkan pada bagian step, yang dimana stepnya tadi saya masukkan nilai 1, kemudian untuk P 1, kemudian integral 1 dan derivatif 1. Di sini menunjukkan nilai konstannya berada pada bagian 1. Kemudian kita lanjutkan pada bagian kendali maksud saya percobaan ke-7, yaitu kendali proses dengan controller PID untuk plan order 2. Yang dibutuhkan adalah step, kemudian sum, kemudian PID controller, transfer FCN, scope, dan gain. Pada bagian transfer FCN-nya kita ganti nilainya sini 10 S pangkat 2 ditambah 10 S tambah 20. Kemudian untuk step time-nya kita ganti menjadi 0. Kemudian untuk PID controllernya di sini untuk integralnya kita nolkan, kemudian derivatif kita nolkan terlebih dahulu. Biarkan proporsional kita masukkan nilai 1. Dan kita klik OK, kemudian kita jalankan. Kita klik 2 kali pada bagian scope. Nah, di sini kita lihat hasilnya dari nilai scope, yang dimana PID controllernya berada pada ini warna ungu, yang dimana 0,1 menghampir 0,1, yang dimana nilai steady state errornya atau melewati dari nilai yang diinputkan, yaitu nilai step, mencapai 0,9. Steady state errornya itu 0,9 ya. Kemudian dari tugas ini saya lihat disuruh bagaimana cara untuk steady state errornya bisa mencapai 0. Untuk mencari nilai nolnya kita perbesar untuk proporsional, integral, dan derivatifnya. Coba saya masukkan semuanya nilai 1. Kita klik OK. Kemudian kita jalankan lagi programnya. Nah, di sini sudah ada perubahan sedikit, bahwasanya untuk nilai PID-nya agak naik sedikit, berarti untuk nilai steady state error di bagian integral 1, proporsional 1, dan derivatif 1, nilai steady state errornya itu menurun, yang dimana 0,5 steady state errornya 0,5. Jadi apabila kita menaikkan nilai PID semakin besar, maka otomatis nanti akan mencapai batas 0 atau mencapai time constantnya pada bagian step yang sudah kita inputkan sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan di proses order 2 dengan delay, karena ini tadi untuk tanpa delay. Kemudian kita tambahkan transport delay. Kita tambahkan transport delay sini. Transport delay. Kita cari dulu transport delay. Nah, ini kita masukkan, kita sambungkan lagi kembali. Sini 1. Kemudian kita hubungkan kembali. Ini untuk
order 2 dengan delay. Kita sambungkan. Nah, kemudian kita jalankan programnya. Nah, di sini nampak bahwasanya pada proses order 2 dengan delay, gelombangnya cenderung bergelombang sekali. Ini untuk PID-nya bergelombang sekali. Jadi untuk nilai steady state errornya mencapai 0,12 0,6. Untuk steady state errornya 0,6. Itu untuk order 2 dengan delay. Jadi perbedaan dari order 1 maksud saya order 2 tanpa delay itu, untuk order 1 tanpa delay dia tidak bergelombang sekali, namun pada order 2 dengan delay itu akan bergelombang sekali. Mengapa? Karena sudah masuk transfer delay. Transfer delay itulah yang membuat grafik itu bergelombang, gelombangnya cukup banyak. Dan adapun steady state errornya berada pada 0,4 ya, steady state errornya. Kemudian untuk tugasnya, apabila kita state errornya mencapai 0, kita naikkan untuk PID controlnya. Nah, kita jalankan karena saya sudah ganti. Nah, di sini apabila kita menaikkan P proporsional, integral dan derivatif, maka hasilnya akan mencapai titik 0 atau bagaimana cara steady state errornya mencapai batas 0 hampir dengan step. Jadi apabila kita mencari atau memperkecil maksimum overshoot dari steady state error, maka kita akan lebih memperbesar daripada nilai PID itu sendiri. Nah, itulah tadi untuk percobaan 7, kendali proses dengan controller PID dan untuk plan order 2. Baik, kita lanjutkan pada percobaan ke-8, yaitu PLC atau Programmable Logic Controller. Pertama kita buka Mitsubishi FX trainernya, kemudian kita klik untuk menghilangkan panduannya, kemudian kita edit ladder untuk menambahkan programnya atau membuat programnya. Kemudian kita masukkan nilai inputnya X002. Kemudian kita tambahkan line. Kemudian untuk line-nya kita bisa copy paste. Kemudian kita masukkan outputnya Y000. Kemudian untuk di sini kita tambahkan garis. Kemudian di sini kita tambahkan line. Kemudian untuk garisnya kita bisa copy paste. Kemudian kita masukkan outputnya Y001. Kemudian untuk inputnya kita masukkan lagi X000.
Kemudian kita masukkan inputnya lagi X024. Kemudian kita masukkan line. Kemudian kita copy line-nya ke garisnya. Kemudian kita masukkan outputnya yaitu Y002. Kemudian inilah sebuah diagram pengantar simulasi dari FX Trainer yang merupakan tugas dari PLC pada lab sheet ke-8. Kemudian kita jalankan, kita convert terlebih dahulu, kemudian kita online kan write to PLC. Dan kita klik OK. Nah, di sini apabila kita on kan, nah, maka supply atau komen akan membawa box tersebut ke conveyor, kemudian pasar akan mendorong box tersebut. Nah, kita ulangi sekali lagi. Supply atau robot tangan akan mengambil box, kemudian menaruh ke conveyor, kemudian pasar akan mendorong box tersebut ke kotak tersebut. Kemudian otomatis orangnya akan mengambil. Nah, inilah untuk simulasi pada tugas lab sheet ke-8. Kemudian saya lanjutkan pada tugas berikutnya, yaitu output diagram gerbang logika, yang dimana OR, NOT, dan XNOR. Kita kembali ke Thanos saja. Kemudian kita masuk di Let's Study the Basis, kemudian Basic Input atau Output Program. Kemudian kita klik untuk menyembunyikan panduannya. Kemudian kita masukkan rangkaiannya. Sini kita edit ladder dulu terlebih dahulu. Kita masukkan X024. Kemudian Y001. Kemudian kita tambahkan line, garis. Kemudian kita copy paste. Kemudian kita tambahkan outputnya. Kemudian pada bagian bawah kita masukkan inputnya lagi, X020. Kemudian kita tambahkan lagi inputnya, X024. Kemudian kita tambahkan line-nya. Untuk line-nya kita copy paste lagi seperti tadi. Kemudian kita masukkan outputnya, yaitu Y001.
jadi ada kesalahan sedikit. Nah, di sini kita berikan garis. Maka dia akan terhubung. Kemudian kita masukkan lagi inputnya X00 025, kemudian 024 X024, kemudian kita tambahkan garis dan kita copy pastekan. Kita masukkan outputnya Y002. Kemudian kita jalankan programnya dengan cara convert. Kemudian kita online write to PLC. Kita pilih OK. Kemudian apabila kita nyalakan saklar 1, otomatis lampu operasi akan menyala. Kemudian apabila kita nyalakan saklar kedua, otomatis muncul error. Kemudian apabila kita menekan push button 1, dia operasinya akan berhenti, kemudian masuk ke stop. Nah, kita ulangi sekali lagi. Jadi ketika kita menekan saklar 1, otomatis operasi akan menyala. Kemudian apabila kita menekan saklar kedua, tampilan error akan menyala. Kemudian apabila kita menekan pas button 1, otomatis operasi akan berhenti dan berganti menjadi stop. Mungkin itulah yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini, mulai dari percobaan 1 sampai ke 8. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Apabila itu benar, datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.